Petugas stasiun melihat seorang pencuri mengambil dompet orang lain tetapi dia tidak melakukan apa-apa. Kebaliknya dia terus mengedipkan mata pada gadis itu. Gadis ini berpikir orang itu sudah gila. Sampai dompetnya hilang pria itu baru teriak. "Dompet kamu! Pencuri mana? Sudah lari." Gadis dengan kepala stasiun datang ke kantor. Baru duduk di kursi staf udah mulai menyesal. Dia bilang jika sudah mencoba untuk mengingatkan orang lain. Hati-hati menjaga barang berkali-kali. Tidak hanya itu, dia juga berkedip mata kasih tahu gadis ini. Tidak menyangka dia beraksi begitu lama. Gadis tidak mengerti apa. "Kau sudah melihat, kenapa tidak hentikan?" Staf bilang ini adalah aturan dari atasannya. Ternyata kemarin staf ini juga menemukan pencuri. Dia baru teriak dan lari ikuti pencuri itu. Pencuri takut langsung lemparkan dompet lalu kabur. Tidak menyangka staf masih menghajarnya. Kepala stasiun melihat itu langsung menghibur semua orangnya. Lalu dia tarik kembali staf ini. Dan kasih tahu kenapa harus menjadi pahlawan. Tugas kita adalah berdiri diam di tempat. Bukan tangkap pencuri. Jika kau buka pakaian ini, boleh tangkap pencurinya. Jika masih pakai pakaian ini, harus diam di posisi. Staf berjanji tidak akan membuat kesalahan lagi. Jadi dia sekarang hanya bisa berdiri diam. Kepala stasiun malu diam. Jadi kau tidak boleh diam melihat pencuri pergi. Curi barang punya orang lain seperti itu. Kali ini staf emang menjadi BG. Tidak boleh teriak, tidak boleh menangkapnya. Dia tidak tahu harus melakukan apa. Gadis merasa sudah ngerti semua sekarang. Tidak menyangka jika dia bertemu dengan seorang BG seperti ini. Kepala stasiun ada tugas, harus pergi. Mereka mulai berantem lagi. "Masalah punya kau belum selesai, saya tidak boleh kerja. Dompet saya karena kau jadi hilang. Kau tidak omong apa. Soal dompet saya hilang. Kenapa omong saya tidak ingatkan kamu? Saya sudah berkedip terus. Karena kau tidak mengerti." Sekarang gadis ini tidak tahu harus omong apa. Saat pulang kerja, pria ini masih berdiri di posisi kerja. Kepala stasiun bilang IQ dia sangat rendah. Jadi hanya bisa menjadi penjaga stasiun. Tapi dia bilang mimpi dia adalah menjadi sopir. "Karena saya percaya emas pasti binar. Kau tenang saja, batu tidak kan binar. Sudah jam pulang kerja. Saya tidak percaya." Gadis ini tidur di kereta. Miring di bahu pria yang duduk di sebelahnya. Pria ini pegang kepala gadis itu. Tapi gadis itu berpikir cabul. Dia ingin jelasin. Tapi gadis itu sudah tidur lagi. Melihat gadis itu akan miring kepadanya. Dia ingin bersembunyi tapi tidak ada tempat lagi. Dia hanya bisa pura-pura tidur. Gadis itu ketika bangun tidak lupa omong pria ini cabul. Pria itu baru keluar dari kereta menemukan pria gemuk. "Kau adalah Din Tuong Fu kan? Kau adalah paman aku." Tidak tahu pamannya. Mata Tuong Fu buram. Dia langsung ambil kaca. Tapi pria gemuk tidak kasih dia kesempatan. Akhirnya Tuong Fu bisa orang depan dengan jelas. "Kau ingin mati?" Tuong pergi kerja penjaga stasiun hari pertama. Sudah didorong ke dalam kereta. Kepala stasiun panik tidak tahu orang kemana. Tuong Fu belum sempat omong apa kereta sudah mulai jalan. Kepala stasiun juga gak bisa omong apa. Sebenarnya siapa orang BG di sini? Ketika Tuong Fu diambil foto oleh seorang gadis. Dia kasih tahu kepala stasiun. Sepertinya dia menjadi artis. Ada orang diam-diam ambil foto dia. Dalam hati berpikir mungkin musim semi sudah datang. Tapi ketika orang itu melihat nama dia. "Kau adalah Din Tuong Fu." Tuong Fu tidak mengerti apa yang telah jadi. Hari itu seorang gadis terkenal tiba-tiba naik kereta. Semua orang menjadi gila mau minta foto. Tuong Fu langsung lari ke sana. Dia suruh semua orang yang kumpul di sini lagi. Dan cepat keluar dari stasiun. Kepala stasiun melihat dia di situ jadi bingung. Din Tuong Fu sedang ngapain? Kali ini tidak tahu harus omong apa. Perusahaan melihat Tuong Fu sedang ganggu artis.
Mereka berpikir ini adalah alasan Stayun menjadi kacau. Jadi langsung ambil medali emas. Tuong Fu ingin kerja yang benar. Tidak menyangka dia sekali lagi didorong ke dalam kereta. Semua perhatian. Din Tuong Fu sudah didorong ke dalam kereta lagi. Sekali lagi. Dan kali ini dia bertemu dengan gadis itu lagi. Bantu orang naik ke kereta. Dan dia sendiri dibawa masuk ke dalam juga. Kereta dengan cepat masuk ke terowongan, mulai terjadi yang aneh. Lampu SOS nyala terus. Sopir kereta melaporkan situasinya. Lampu indikator kecepatan mati. Langsung lapor ke kepala stasiun. Sekarang kereta sudah berhenti. Tapi kereta di belakang dengan cepat akan sampai. Kereta ini harus berjalan lagi. 08512 kau hanya punya 3 menit. Jika tidak, akan mempengaruhi pengoperasian seluruh lini. Staf langsung menelepon ke Tuong Fu. Sekarang Tuong Fu sedang jalan-jalan. Mendengar kereta rusak di jalan. Dia sudah tahu situasinya sangat serius. Dia langsung tanya lampu sistem error masih nyala gak? Tapi staf kontrol kereta hanya menjawab cara yang sangat tidak jelas. Sudah melihat dengan waktu yang lama dia juga tidak tahu apa yang rusak. Dan dia bingung berkata. Diri sendiri sudah ikuti caranya. Tuong Fu suruh dia tarik rem. Lalu perlahan nyala kereta lagi. Tapi tidak berhasil. Sekarang pusat kasih tahu waktu sudah singkat. Harus berjalan dalam 47 detik lagi. Jika tidak semua harus berhenti. Semua orang menunggu kereta datang. Staf stasiun hanya bisa menghibur semuanya. Tuong Fu bilang suruh staf matikan sistem kenyamanan. Tapi tidak berhasil juga. Sekarang dia hanya bisa minta semua kereta lain berhenti. Menghapi pertanyaan dari Tuong Fu. Staf kasih jawaban seperti ini. Kau sudah coba belum? Pengukur tekanan kasih tahu 300 kepa. Jadi rem mendadak. Apakah Anda menebak? Tuong Fu mulai panik. Dia suruh staf menekan tombol dipaksa. Tidak menyangka kereta bisa nyala lagi. Staf sekali lagi tarik rem tangan. Akhirnya kereta bisa jalan lagi. Tuong Fu langsung balik ke kantor. Sekarang ada sekelompok orang bawa orang asing datang. Tuong melihat orang ini sudah tidak nafas lagi. Semua orang menjadi panik. Tapi tidak ada dokter di sini, harus melakukan apa? Melihat Tuong Fu ingin mencoba, jadi orang lain mengingatkan dia. Ini adalah orang asing. Jika dia kenapa-napa, kita tidak tahan dengan konsekuensinya. 1, 2, 3, 4. Ada pelajaran yang tidak dimaksudkan untuk perawatan. Membuat pasien meninggal.